usaha bonsai sekitar 2 tahunan. Cuma kalau untuk hobi itu ya lebih lah, sekitar 3 tahun lebih. Awal dari hobi-hobi, kebetulannya sambil ada orang tetangga pertama awalnya yang nanya-nanya bonsai dijual atau enggak. Dan ya saya jadi dari awal dari situ saya mulai menjual usaha untuk bonsai. Adalah karena saya tinggal di perumahan, yang pertama pasti lahannya kurang lebar. Dan kalau untuk kendala lainnya paling kalau untuk hama, kalau saya kan rata-rata banyaknya itu bonsai dari pohon jeruk kingkit ya. Pohon jeruk kingkit itu paling seneng ulat dari kupu-kupu. Nah itu kalau udah dari kupu-kupu biasa ada telurnya, itu biasa saya mencegahnya saya pakai yang alami, biasa suka pakai air tembakau, pakai air dari bawang putih. Kalau untuk yang obat bisa pakai insektisida, itu ada di toko pertanian biasanya. Nah selain itu paling biasa kalau di akar suka di dalam pot itu biasa suka ada cacing. Nah kalau untuk cacing biasa pakai buradan, bisa itu disiram di medianya, itu nanti cacing suka keluar sendiri. Nah kalau biasa untuk kalau lagi musim hujan, untuk musim hujan media itu harus diganti ya. Biasa kalau musim hujan air kan suka tergenang kalau media pakai tanah, jadi padat dan itu bisa pembusukan di akar. Jadi kita harus ganti medianya ya yang poros ya, seperti pakai pasir Malang bagus, bisa pakai pasir sungai ditambah sekam bakar atau campuran media lainnya, yang penting poros jadi air nggak tergenang di dalam media, jadi langsung keluar. Kalau untuk pemula itu usahakan milih pohon itu yang mudah hidup dulu ya, seperti contohnya pohon beringin jenis ficus, itu gampang hidup, juga bisa dicari lah, masih di pinggir-pinggir sungai itu banyak. Kayak asam Jawa itu juga mudah hidup, perawatan juga nggak terlalu ribet lah. Nah untuk pemula sendiri, kalau untuk penanaman juga yang pasti penyiraman itu jangan sampai telat, juga jangan sampai kebanyakan airnya, itu kalau kebanyakan bisa membusukkan lagi di akar. Nah kalau untuk pemula disarankan ya pertama nyari pohon yang mudah hidup. Nah untuk perawatan ya dipakai ground, pakai karung atau pakai polybag ya biar murah meriah. Bisa juga kalau misalkan masih rumahnya di perumahan yang nggak jauh dari hutan atau dekat kebun, itu biasanya banyak pohon serut, hokianti, itu pohon-pohon lokal itu bisa buat pemula. Kalau untuk harga jual itu biasa kalau masih yang saya kan suka dongkel juga ya di hutan gitu. Kalau masih baru dongkel atau masih ini, kalau untuk bahan serut, bahan kingkit itu biasanya ya sekitarnya 50.000 sampai 100.000 per batang tuh ya, per bahan. Atau yang baru dongkel itu ya masih belum tumbuh. Ya kalau untuk bahan yang udah ada perantingan, mungkin udah setengah jadi ya bisa sekitar 200.000 ke atas. Mungkin kalau untuk yang udah jadi, kalau untuk bahan serut yang atau jeruk kingkit itu bisa di atas 500. Nah kalau untuk santigi, itu biasanya harga lebih tinggi ya, dari bahan atau yang setengah jadi ataupun udah enak dilihat itu santigi lebih mahal, karena dia ya dari karakter batang juga udah bagus, dari daun udah kecil ya, sampai jeruk kingkit juga kecil. Kalau untuk dibilang harga yang pernah saya jual itu yang paling tinggi ya sekitar di atas 5-10 juta lah. Itu untuk yang udah ini ya enak dipandang bonsai, udah kalau dibilang ada orang bilang udah jadi gitu ya, bentuk-bentuk payen ya seperti itu. Kalau untuk omset ya, atau pemasukan ya, ini kita bicara omset dulu bukan. Kalau omset itu tiap bulannya ya nggak stabil lah, mesti nggak selalu sama kalau untuk omset. Cuma yang saya alami ya kalau lagi mungkin lagi sepi gitu ya, lagi apa ya, paling saya sekitar 3 juta atau 4 juta itu omset ya bukan. Nah kalau yang pernah saya alami, kalau untuk omset itu tingginya itu per bulan pernah nyampe 15 sampai 20 jutaan, itu pernah untuk omset tapi ya bukan keuntungan. Nah itu juga bonsai kan juga nggak ini ya, orang nggak selalu tiap hari butuh, jadi butuh dirawat juga, jadi nggak tentu tiap bulannya kalau untuk omset. Yang pasti